Serat Sakajati. Bab 2. Pusing tujuh keliling. Percikan ide awal. Langkah Sakajati terhenti di sebuah celah tanah yang dipenuhi akar-akar pohon menjuntai. Udara hening, hanya menyisakan suara dedaunan bergesekan seperti bisikan yang tak pernah selesai. Ia menarik napas panjang, membiarkan aroma lembab tanah dan lumut memenuhi paru-parunya. Dada terasa lebih tenang, meski pikirannya masih berantakan. Ia bersandar pada batang pohon yang kasar, matanya menatap kosong ke arah langit yang tertutup kanopi daun. Bayangan peristiwa terakhir masih bergema, pelarian terburu-buru, tubuhnya yang nyaris tumbang, dan rasa asing yang terus melekat sejak ia masuk ke dunia ini. Aku harus mengingat, gumamnya lirih. Sejak kecil, ia terbiasa menaruh segalanya di dalam hafalan. Nama-nama tokoh, rumus, bahkan puisi lama, semuanya ia kumpulkan seperti lembaran kertas dalam rak kepalanya. Namun kini, ketika mencoba membuka kembali rak itu, lembaran-lembarannya berterbangan, robek, lenyap begitu saja. Semakin ia memaksa, semakin kosong yang ia temukan. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ia menggenggam rambutnya, frustrasi. Kenapa, aku tidak bisa mengingat jelas? Ia menutup mata, mencoba memanggil bayangan terakhir sebelum semua kekacauan itu. Ia ingin mengingat suara gurunya, bahkan detail kecil seperti aroma ruang belajar yang selalu ia isi dengan buku-buku menumpuk. Tapi yang datang bukanlah gambar atau suara yang utuh, melainkan sekadar serpihan, sepotong hangat di dada, sekelebat suara tawa, sehelai bayangan senja. Hanya itu, Saka membuka mata lagi. Dadanya bergetar, bukan oleh kelelahan, melainkan kegelisahan yang lebih halus. Ia takut kehilangan segalanya. Jika hafalan tak lagi bisa menemaninya, lalu apa yang tersisa dari dirinya? Sebuah desir angin datang, membawa aroma tanah basah yang menusuk tajam. Ia tersentak ringan. Entah mengapa, bau itu terasa begitu kuat, seolah lebih nyata daripada serpihan wajah atau suara yang ia coba panggil tadi. Ia menunduk, menyentuh tanah yang lembab, lalu menggosokkan jarinya di antara lumpur tipis. Rasa dingin dan kasar menyentuh kulitnya. Tubuhnya merinding kecil. Sensasi itu bertahan, tidak hilang seperti hafalan yang kabur. Bahkan ketika ia menutup mata, rasa dingin itu masih jelas, melekat pada tangannya, seakan tubuhnya menolak melupakan. Sakajati terdiam lama. Ia menoleh ke sekeliling. Hutan ini penuh dengan detail yang tak terhitung, tekstur kulit pohon, aroma lumut, suara serangga, kelembapan udara. Semua itu bukan hafalan, melainkan sesuatu yang langsung masuk ke tubuh. Perlahan, ia menyadari sesuatu, mungkin dirinya tidak kehilangan cara mengingat. Mungkin ia hanya salah cara. Hafalan tak lagi berarti di sini, tapi rasa justru bertahan. Ia menghela napas panjang, membiarkan paru-parunya dipenuhi aroma dedaunan basah. Matanya kembali menutup, kali ini bukan untuk mencari hafalan, melainkan untuk menyerap. Ia mencoba membiarkan setiap detail menempel, dingin di jari, harum tanah, desau angin, denyut jantungnya sendiri yang beradu dengan kesunyian. Dan ketika ia membuka mata, Sakajati merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke dunia ini, ia merasa tidak benar-benar kehilangan. Ada sesuatu yang bisa ia simpan, bukan dalam bentuk kata atau angka, melainkan dalam bentuk rasa. Sebuah percikan kecil muncul di hatinya. Belum jelas, belum kuat, tapi cukup untuk membuatnya menegakkan punggung dan menatap hutan dengan tatapan yang lebih hidup. Sakajati masih duduk bersandar di bawah pohon itu, namun kini pikirannya mulai berputar ke arah lain. Ia menutup mata, mencoba membandingkan lagi, hafalan yang biasa ia andalkan, dan rasa yang barusan melekat begitu kuat. Ia ingin membayangkan wajah ibunya, sosok yang tak pernah ia lihat sendiri sejak lahir. Yang datang bukanlah gambar jelas, melainkan sekadar hangat samar di dadanya, seolah tubuhnya menyimpan rasa itu entah dari mana, dari cerita orang, atau mungkin hanya bayangan yang ia ciptakan sendiri. Tapi ketika ia mengingat aroma tanah lembab barusan, rasanya tetap utuh, tajam, jelas, bahkan masih terasa di hidungnya. Aku tidak sedang kehilangan ingatan, gumamnya perlahan. Aku hanya salah cara menyimpan. Ia meraba batang pohon di sampingnya. Kulit pohonnya kasar, ada guratan panjang seperti luka lama. Ia menggesek permukaan itu dengan telapak tangannya. Kasar, hangat. Sedikit lengket oleh lumut. Ia mengulanginya, menutup mata,
lalu mencoba menyimpan sensasi itu. Beberapa detik kemudian, ia melepaskan tangannya. Ia menunggu. Saat mencoba memanggil kembali, sensasi itu masih ada, kasar, hangat, lengket. Tidak sepenuhnya hilang. Sakajati terbelalak. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti menemukan kunci kecil untuk membuka sesuatu yang lebih besar. Kalau begitu, mungkin aku bisa menyimpan peristiwa, bukan dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk rasa, bisiknya. Ia segera mencoba. Ia berdiri, melangkah pelan ke tanah yang dipenuhi dedaunan kering. Kakinya menekan daun-daun itu, menghasilkan suara renyah, krek, krek, krek. Ia berhenti sejenak, lalu mengulanginya, kali ini lebih pelan. Ia menutup mata, membiarkan suara itu menempel ke dalam dirinya. Beberapa saat kemudian, ia berhenti sepenuhnya. Ia berdiri diam, mencoba memanggil kembali suara itu. Dan suara renyah itu muncul dalam kepalanya dengan jelas, bukan karena hafalan, tapi karena tubuhnya seakan masih menginjak dedaunan itu. Ia merinding. Sakajati mulai menguji lagi. Ia menjatuhkan tubuhnya ke tanah, membiarkan punggungnya merasakan dingin dan kerasnya tanah berlapis akar. Ia menarik napas panjang, menyimpan rasa sakit halus di tulang punggung. Sekali lagi, ketika ia berdiri, rasa itu masih menempel. Ia terdiam, menatap tangannya yang gemetar. Ini benar-benar bisa. Namun kegembiraan itu belum sempat matang ketika ia mencoba lebih jauh. Ia menutup mata, ingin menyimpan sekaligus beberapa rasa, aroma tanah, dingin di punggung, suara daun, tekstur pohon. Tapi begitu ia berusaha menahannya semua sekaligus, kepalanya terasa berat, bahkan berputar. Rasa-rasa itu saling bertabrakan, menumpuk seperti lapisan lumpur yang membuat segalanya keruh. Ia terhuyung, hampir jatuh. Ah, terlalu banyak. Nafasnya terengah. Ia menepuk pelipisnya yang sakit berdenyut. Ternyata tidak semudah itu. Menyimpan rasa satu persatu masih mungkin. Tapi begitu ia rakus, hasilnya kacau. Semua rasa jadi tumpang tindih, tidak ada yang jelas. Sakajati duduk kembali, kali ini dengan wajah pucat. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri. Perlahan, rasa sakit di kepalanya reda, dan hanya satu rasa yang tersisa jelas, dingin tanah di punggung barusan. Sisanya lenyap. Jadi, aku hanya bisa menyimpan yang penting, satu atau dua, tidak lebih. Ia merenung, menatap ke arah akar yang menjuntai dari cabang pohon. Ada kesadaran baru yang tumbuh, mungkin dunia ini tidak meminta hafalan, melainkan kepekaan. Semakin ia peka, semakin ia bisa menyimpan. Semakin kuat emosi yang melekat pada sebuah momen, semakin jelas rasa itu bertahan. Sakajati mengingat kembali serpihan masa lalunya, suara tawa, sehelai senja, hangat di dada. Semuanya adalah rasa, bukan hafalan. Mungkin itulah alasan kenapa hanya bagian-bagian itu yang masih bertahan hingga sekarang. Ia menghela napas panjang. Rasa adalah memori sejati, bisiknya. Tiba-tiba, sebuah suara kecil terdengar di kejauhan. Seperti cabang patah diinjak. Ia menajamkan telinga, dan suara itu masuk ke dirinya dengan sangat jelas. Dentumannya menempel, berbeda dengan sekadar mendengar biasa. Ia bahkan bisa membedakan arahnya, kanan, agak jauh, di balik semak rimbun. Sakajati terdiam, jantungnya berdebar. Kalau aku bisa menyimpan rasa, mungkin aku juga bisa menggunakannya, bukan hanya untuk mengingat, tapi untuk bertahan. Ia merunduk, menempelkan telapak tangannya ke tanah. Lembab, berdenyut. Ia mencoba menyimpan sensasi itu, berharap suatu saat bisa memanggilnya lagi untuk merasakan pijakan atau arah. Mata Sakajati menyala samar. Percikan ide itu semakin jelas. Ia bukan lagi sekadar remaja yang berpegang pada hafalan. Ia baru saja menemukan cara baru untuk mengikat peristiwa di dunia yang asing ini. Sakajati masih duduk di bawah pohon besar itu, dengan napas yang lebih teratur. Kesadaran baru tentang rasa membuat matanya berkilat, seolah ada api kecil yang baru saja dinyalakan dalam kegelapan. Ia merasa seperti menemukan pintu rahasia yang selama ini tidak ia ketahui. Namun ia tahu, sekadar menemukan pintu tidak cukup. Ia harus mencoba masuk, menguji seberapa jauh kemampuannya menyimpan rasa itu. Pertama, ia menutup mata. Ia mencoba mengingat kembali, bukan wajah, karena ia tahu itu mustahil. Ibunya meninggal saat ia lahir, ayahnya tak pernah ada. Yang datang hanyalah hangat samar di dadanya,
rasa yang ia sendiri tak tahu asalnya, mungkin dari cerita orang, mungkin bayangan yang ia ciptakan sendiri. Dan anehnya, rasa itu bertahan, lebih kuat daripada hafalan apapun yang ia coba panggil. Kalau hangat ini bisa bertahan, mungkin aku bisa menyimpan rasa lain dengan cara yang sama, batinnya. Ia berdiri, langkah pertamanya diarahkan ke batang pohon dengan kulit berlumut. Ia menempelkan pipinya ke permukaan kasar itu. Rasa dingin, basah, dan kasar merambat ke kulitnya. Ia tidak berusaha menyebutkannya dalam kata-kata, melainkan membiarkannya meresap. Ia menunggu beberapa detik, lalu menjauh. Dalam diam, ia mencoba memanggil kembali. Dan benar, pipinya seolah masih ditempelkan pada batang pohon itu. Sensasi itu tidak hilang. Sakajati tersenyum tipis. Selanjutnya, ia menekuk lutut, menelusuri tanah lembab dengan jemarinya. Kali ini ia tidak hanya menyentuh, tetapi juga mencium aroma lumpur yang melekat. Bau tanah basah menusuk hidungnya. Ia menghirup dalam-dalam, menahan napas, lalu perlahan menghembuskannya. Ia ingin melihat apakah rasa itu tetap bertahan setelah dilepaskan. Beberapa saat kemudian, ketika ia berdiri tegak, aroma itu masih jelas. Begitu jelas hingga ia seolah masih menempelkan hidung ke tanah. Benar, bukan hafalan. Rasa masuk langsung ke tubuh. Namun ia tidak berhenti di situ. Ia berjalan beberapa langkah, mencari hal lain untuk diuji. Di sebuah cabang rendah, ia melihat sarang serangga kecil. Dengan ragu, ia menyentuh ujungnya. Seketika rasa gatal menjalar di tangannya, diikuti sengatan perih ketika seekor serangga menggigit pergelangan tangannya. Ah! Ia meringis, spontan menepis sarang itu hingga berjatuhan. Tapi di balik rasa sakit itu, ada kejutan. Sensasi sengatan itu tetap jelas bahkan setelah ia menjauh. Rasa sakit bertahan lebih lama dibanding rasa dingin atau bau tanah. Sakajati memandang tangannya yang memerah. Ia mengerutkan kening. Semakin kuat emosi atau reaksi tubuhku, semakin kuat rasa itu menempel. Pikirannya berputar cepat. Mungkin itu kuncinya, bukan sekadar menyentuh atau mencium, tapi melibatkan perasaan yang dalam, entah sakit, takut, kagum, atau hangat. Rasa yang disertai emosi bertahan lebih kuat, seakan tubuh menolak melupakannya. Ia duduk kembali, memegang tangannya yang masih perih. Di wajahnya muncul senyum samar. Meski tangannya sakit, hatinya justru bergetar oleh semangat baru. Kalau benar begitu, aku bisa memilih apa yang ingin kusimpan. Aku tidak perlu menghafal semuanya seperti dulu. Aku hanya perlu merasakannya. Ia menatap hutan di sekelilingnya. Suara angin, aroma dedaunan, tekstur tanah, semuanya tiba-tiba terasa lebih hidup. Seakan dunia ini menawarkan dirinya untuk diingat, bukan lewat kata, tapi lewat rasa. Dan di sanalah percikan ide itu tumbuh. Kecil, rapuh, namun menjanjikan sesuatu yang jauh lebih besar. Malam mulai merambat turun, meski cahaya di dunia ini tidak sama dengan malam di tanah asalnya. Langit di atas hutan dipenuhi kilau samar, bukan bintang, melainkan cahaya samar yang keluar dari kabut tipis di udara. Hening, aneh, sekaligus menenangkan. Sakajati duduk bersila di atas tanah lembab. Tangannya yang masih terasa perih dari gigitan serangga tadi diletakkan di atas lutut, sementara pikirannya berkelana. Selama ini, ia terbiasa menumpuk hafalan, nama, angka, bahkan detail peristiwa kecil. Itu adalah cara bertahan di dunia lamanya, dunia yang menilai seseorang dari seberapa banyak yang bisa ia simpan di kepala. Namun di sini, hafalan itu runtuh. Rak yang penuh kertas dalam kepalanya hancur, lembaran-lembarannya lenyap. Yang tersisa hanya satu hal, rasa. Ia memejamkan mata, ia merasakan kembali dingin tanah, kasar batang pohon, bau lumpur, suara dedaunan kering. Semua itu menempel tanpa harus ia paksa. Tubuhnya sendiri menjadi wadah, bukan lagi otaknya. Dan ia sadar, ini bukan sekadar pengganti hafalan. Ini adalah jalan baru. Ibuku, gumamnya lirih. Sosok yang tak pernah ia lihat, tapi tetap ia rasakan. Hangat samar itu adalah bukti, bahkan tanpa wajah, tanpa kata, rasa bisa bertahan. Lebih lama dari hafalan apapun. Pikirannya kemudian melayang ke ayahnya, sosok yang tak pernah menampakkan diri. Hampa, kosong. Ia tidak punya rasa apapun tentangnya, hanya sebuah lubang hitam dalam dirinya. Dan lubang itu menyakitkan. Ia menarik napas panjang, lalu menatap ke sekeliling. Hutan ini asing,
penuh ancaman, tapi justru disinilah ia menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada hafalan. Dunia monster tidak memberi tempat bagi kata-kata atau catatan. Dunia ini hanya mengenal tubuh, tenaga, dan rasa. Kalau aku bisa menguasai ini, katanya perlahan, aku bisa bertahan. Ia menegakkan punggung. Di dadanya, percikan ide itu semakin mantap. Rasa bukan hanya alat untuk mengingat, tapi juga bisa menjadi senjata. Jika ia bisa menyimpan dengan benar, mungkin ia bisa memanggil rasa itu kapan saja, rasa sakit untuk bertahan, rasa hangat untuk menenangkan, rasa suara untuk mendeteksi bahaya. Malam menebal, angin dingin menelusup di sela akar pohon. Namun Sakajati tidak lagi merasa sendirian. Ia membawa serta semua rasa yang telah ia simpan, dan itu cukup untuk menyalakan api kecil di dalam dirinya. Sebuah langkah awal, sebuah percikan ide, dan ia tahu, dari sinilah jalannya akan berubah.